Oke, di sini saya akan coba menggunakan metode kulit silinder. Sebenarnya untuk menggunakan metode cakram itu bisa ya. Cuman kalau saya lihat agak susah gitu kalau menggunakan cakram. Agar lebih mudah kita menggunakan metode kulit silinder. Oke, jadi kita baca dulu ya soalnya. Kita baca soalnya dulu di sini. Misalkan R adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2. Jadi kita tulis dulu dia kurvanya itu adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Garis X sama dengan 1 ya. Terus kita tulis X sama dengan 1. Sumbu X dan sumbu Y. Jika daerah R diputar mengelilingi X sama dengan 1. Jadi sumbu putarnya dia di X sama dengan 1. X sama dengan 1. A, gambarkanlah daerah R beserta sumbu putarnya. B, tentukanlah volume benda putar yang terbentuk. Oke, kita jawab yang A dulu ya. Kita jawab yang A dulu. Jawab. Nah, kita jawab. Oke, kita gambar dulu nih grafik dari X pangkat 2 ditambah 2. Oke, jadi sebelumnya ya, kalau misalkan kalian udah paham lah gambar grafik, grafik Y sama dengan X pangkat 2 itu, dia grafiknya bentukannya kayak gini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ditambahin 2, nanti dia akan naik 2 tingkat. Jadi kayak gini gambar dari grafik Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 itu kayak gini. Jadi ini kita misalkan grafiknya kayak gini ya. Ini grafiknya di koordinat kartesius. Nah, kita naikin 2 tingkat. Di sini 2-nya. Nah, jadi X pangkat 2-nya tuh kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi mirip lah ya. Cuman di sini kan kalau di sini kan gak ada 2-nya ya, gak ada plus 2-nya. Jadi kayak gini aja di bawah sini. Karena ini mulainya ada plus 2-nya, makanya dia mulainya dari atas 2 di sini. Oke, jadi ini adalah grafik Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Jadi kayak gini. Oke, nah kita buat juga grafik X sama dengan 1. Oke, jadi saya ganti warna dulu di sini. Saya misalkan satunya itu di sini ya. Satu itu di sini. Jadi, oke, jadi di sini X sama dengan 1 itu adalah ini. Ini. X sama dengan 1 itu ini. Ini adalah di sumbu X, ini sumbu Y gitu. Oke. Nah, sehabis itu dia tuh diputar terhadap sumbu X sama dengan 1. Artinya itu dia diputarnya di sini, teman-teman. Oke ya, artinya diputarnya di sini. Oke, untuk soal A, kayak gini aja udah cukup ya. Sekarang kita lanjut buat jawab yang B. Yang B, tentukan volume benda putar yang terbentuk. Oke, kalau kita bikin catatan lagi ya. Kita ingat dulu di sini. Ini kan diputar terhadap sumbu X sama dengan 1 ya. Diputar di X sama dengan 1. Kalau kita lihat, ini tuh kan seolah-olah diputar terhadap sumbu Y. Iya kan? Seolah-olah diputar terhadap sumbu Y. Seolah-olah diputar terhadap sumbu Y. Diputar ya PTR. Putar di sumbu Y. Oke. Nah, karena seolah-olah diputar di sumbu Y, sebelumnya saya udah buat kan. Kalau misalkan dia diputar di sumbu Y, kita menggunakan batas-batasnya, itu batas-batas di sumbu X. Oke. Kita menggunakan batas-batasnya di sumbu X. Nah, habis itu juga di belakangnya itu ada dx-nya. Jadi di sini tuh tetap dx nih. Di belakang persamaan ini dx gitu. Oke. Oke, sehabis itu kayak gitu, sekarang kita udah tahu ya, kita menggunakan batas-batas di sumbu X. Nah, batas-batasnya itu dari mana? Batas-batasnya itu dari sini, dari 0 sampai 1. Jadi kita udah tahu batasnya itu dari 0 sampai 1. Kayak gitu. Oke. Nah, sehabis itu kita cari fungsinya. Jadi ini ya, gambar ini coba saya gambarkan ulang ya. Saya lebih besarkan lagi di sini. Kalau saya lebih besarkan lagi, jadi kayak gini ya. Ini bisa potong jadi kayak gini. Grafiknya tuh saya besarkan lagi kayak gini. Ini, nah terus ini kuningnya ya, kuningnya. Ini jadi ini tuh saya ambil aja gitu ya. Saya ambil, saya taruh di sini. Jadi di sini itu 0, di sini 1 ya, kayak gitu. Nah, terus kayak gini teman-teman. Jadi kita buat partisinya. Nah, kalau kita lihat dari materi yang tadi ya, kalau dia diputar terhadap sumbu X, ya diputar terhadap sumbu Y, karena kan tadi kan seolah-olah diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y, dia tegak kayak gini ya.
tegak. Nah, jadi karena ini tuh seolah-olah diputar terhadap sumbu Y, jadi kita buat partisinya itu tegak. Jadi kayak gini ya, saya bikin kayak gini partisinya nih. Ini tegak kayak gitu. Nah, ini kan sumbu putarnya nih ya, kuning ini. Coba saya ganti warna dulu. Ini ya. Oke. Nah, di sini nih sumbu putarnya nih. Sini kan muternya. Muternya tuh di sini ya. Ini. Nah, kita harus tahu nih ketinggiannya ini berapa. Ketinggian si warna apa ya? Warna ini deh. Jadi kita harus tahu nih ketinggian si ini berapa nih. Ketinggian si tegaknya ini berapa. Nah, ketinggian si tegaknya ini itu bisa kita lihat dari fungsinya, teman-teman. Dari fungsinya ini. Jadi, kalau misalkan di sini nih 0,1 gitu ya. 0,1 kita masukin ke sini, kita dapat nih ketinggian panjangnya ini. Kayak gitu. Makanya kita pakai fungsi yang ini. Jadi, fx-nya fx-nya kita pakai yang ini nih. X pangkat 2 ditambah 2. Oke, jadi kita udah punya catatan lagi ya, catatan baru lagi nih. Kita punya tambahan data di sini. Fx-nya itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Kayak gitu. Nah, sekarang kita udah dapat fx, udah dapat batasnya. Sekarang kita nyari x-nya ini. X-nya gimana? Nah, kalau misalkan kalian udah belajar ya tentang metode kulit silinder, metode kulit silinder itu dari jarak dari sini ya, jarak dari sini ke sini itu adalah x. Kalau kalian udah belajar di metode kulit silinder, jarak dari sini ke sini itu adalah x. Nah, kita nyari x yang ini nih, x yang ini itu nyarinya jarak dari sini. Jarak dari sini ke sini. Ini berapa? Kita tanda tanya. Ini berapa? Nah, caranya berapa? Ini jawabannya berapa gitu. Jadi kan panjang totalnya ini ya, panjang dari sini ke sini itu kan satu ya. Panjangnya itu, panjang dari sini ke sini itu kan satu ya. Nih, panjang ini nih, saya ambil aja, saya taruh di sini. Panjangnya satu kan. Nah, sehabis itu kita tahu panjang ini nih X. Nah, berarti panjang yang ini, saya ganti warnanya. Jadi panjang yang kuning ini berapa gitu. Ini berapa yang kuning ini? Ya gampang aja lah ya. Jadi panjang totalnya itu satu dikurang X. Jadi di sini tuh satu dikurang X. Gitu. Gitu ya. Jadi panjang yang ini nih, yang tanda tanya ini adalah satu minus X. Nah, kalau misalkan kalian bingung ya, misalkan bingung nih, coba saya bikin bikin ini apa ya, bikin kayak kayak misal percontohan lagi deh kalau kalian bingung. Jadi ini panjangnya ya, ini panjangnya ini 10 misalkan. Ini contoh aja, ini panjangnya 10. Nah, terus kita tahu nih jarak dari sini ke sini itu misalkan 2. Berarti panjangnya ini berapa nih? Yang ini berapa? 8 ya kan? 8 itu dari mana? Kan panjang totalnya kan 10. Yang ini kita ketahui 2. Berarti panjang yang dari sini nih, dari sini ke sini itu berapa? 8. 8-nya itu dari mana? Dari 10 dikurang 2. Ini juga sama, 1 dikurang X. Makanya kita panjang ini udah tahu gitu. Jadi kita di sini dapat bahwa X-nya nanti itu sama dengan 1 dikurang X. Kayak gitu. Oke, nah jadi kita gampang aja ya, kita udah dapat kayak gini, kita tulis persamaannya. Volume itu sama dengan 2pi, 2pi integral A-nya itu dari 0 sampai 1. Terus di sini X-nya itu kita masukin yang ini nih, 1 minus X. Kayak gitu ya. Terus dikali fx-nya yang ini ya. Ini kan dikali fx-nya. Fx-nya yang ini X pangkat 2. X pangkat 2. Ini saya hapus dulu deh. Ini X pangkat 2 ditambah 2. Terus di belakangnya ada dx-nya. Nih, ada dx-nya gitu. Nah, ini tinggal kita kali masuk dulu ya. Ini tinggal kali masuk ke dalam kayak gini. Jadi kalau misalkan dikali masuk, ini saya tulis ulang jadinya 2pi integral 0 sampai 1, ini kali masuk X pangkat 2, kayak gitu ya. Kali masuk biasa lah ya. Terus ini 1 dikali 2, itu jadinya plus 2. Gantian minus X kali X pangkat 2 jadi minus X pangkat 3. Ini kita kali ke sana jadi minus 2X ya. dx. Nah, kalau udah tinggal diintegralin biasa ya. Integralin biasa, pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat yang baru ya. Ini pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3 ya kan. Dibagi pangkatnya baru dibagi 3 ditambah. Ini diintegralin jadi di belakangnya tinggal ditambah X aja, 2X. Minus yang ini pangkatnya nambah 1 jadi pangkat 4 ya.
dibagi sama pangkat yang barunya. Dikurang di sini 2x, jadi kan 2, x-nya pangkatnya nambah 1, jadi pangkat 2 dibagi pangkat yang baru, dibagi 2. Terus di batasnya dari 0 sampai 1. Nah, sehabis itu ini kan bisa dicoret ya, ada yang bisa kebagi. Yang ini nih, coba saya coret dulu nih. Ini bisa kecoretnya sama yang di bawahnya. Jadi sisa kayak gini. Nah, sehabis itu kita masukin. Kita masukin batas-batasnya. Pertama kita masukin dulu batas atasnya dulu ya. Batas atasnya kita masukin ke sini, terus dikurang sama batas bawahnya kita masukin ke sini. Jadi sama dengan 2pi, kita masukin batas atasnya dulu. Di sini jadi 1 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2 kali 1 dikurang 1 pangkat 4 dibagi 4, terus dikurang ini ganti 1 jadi 1 pangkat 2. Habis itu dikurang. Habis itu 0 ini kita masukin nih ke sini. Ini kita ganti 0, ini kita ganti 0, ini kita ganti 0, ini juga kita ganti 0. Kalau kita masukin 0 lah, jadi hasilnya 0 ya. Jadi ini nggak usah dihitung lagi. Habis itu sama dengan, nah ini tinggal dihitung aja nih yang di dalam kurungnya. Yang di dalam kurungnya itu tinggal dihitung aja. Kalau misalkan nanti dihitung ya, itu hasilnya adalah dia 13/12. 13/12. Nah ini bisa disederhanain ya. Bisa disederhanain jadi kayak gini. Ini duanya kecoret nih. Ini dibagi sama ini jadinya 6 ya. Jadinya hasilnya nanti 13 kali pi dibagi 6. Di sini satuannya volume. Satuan volume. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang bingung ya masih bingung, kalian tanya aja di kolom komentar. Nanti bakal saya bahas ya, bakal saya jawab. Kayak gitu aja tutorialnya. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Terima kasih.